Tim and Crew. Penulis skenario Iman Setiawan. Editor Agung Budi Kusuma. Sound recorder Septiawan. Saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan dalam bahasa Inggris, Decision Support System, disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Moore and Cheng, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Sistem pendukung keputusan atau DSS digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa dan membentuk data yang dikoleksi, dan mengambil keputusan yang benar atau membangun strategi dari analisis. Tidak pengaruh terhadap komputer, basis data, atau manusia penggunanya. Informasi yang biasanya dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi pendukung keputusan akan melakukan, yang pertama, mengakses semua aset informasi terkini, termasuk data legasi dan relasional, kumpulan data, gudang data, dan kumpulan jumlah besar data. Yang kedua, angka-angka penjualan antara satu periode dengan periode lainnya. Yang ketiga, angka-angka pendapatan yang diperkirakan berdasarkan pada asumsi penjualan produk baru. Dan yang keempat, konsekuensi pilihan-pilihan pengambilan keputusan yang berbeda dengan pengalaman dalam suatu konteks yang dirinci ulang. Perangkat-perangkat, proses, dan metodologi pelaporan berbasis business intelligence adalah contoh penggunaan penting dalam sistem pendukung keputusan manapun dan memberikan analisis data, pelaporan, serta monitoring data yang sangat terpercaya kepada pengguna. Persyaratan yang biasa dimiliki dalam penerapan sistem pendukung keputusan tingkat tinggi, yaitu pengumpulan data dari beragam sumber, data penjualan, data inventory, data supplier, data riset, pasar, dan sebagainya. Penformatan dan penggunaan data, lokasi database yang sesuai serta pembangunan format untuk pembuatan laporan dan analisa berbasis pengambilan keputusan, perangkat dan aplikasi yang serba bisa dan mampu memberikan pelaporan, monitoring, dan analisa terhadap data. Berbagai tipe sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS model pasif adalah model DSS yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Biasanya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus dan hanya menampilkan datanya. Suatu DSS aktif pada kenyataannya benar-benar memproses data dan secara eksplisit menunjukkan beragam solusi berdasarkan pada data tersebut. DSS model aktif sebaliknya memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi berdasarkan pada data yang diperoleh. Walau harus diingat bahwa intervensi manusia terhadap data tidak dapat dipungkiri lagi. Misalnya, data yang kotor atau data sampah pasti akan menghasilkan keluaran yang kotor juga, atau garbage in, garbage out. Manfaat penggunaan aplikasi terapan DSS, Decision Support System, dalam bentuk Business Intelligence Dashboard, yaitu mempermudah dilakukannya analisa terhadap data master dan juga data transaksi perusahaan untuk kemudian menghasilkan berbagai laporan yang akan mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Memberikan tampilan yang lebih enak dilihat dan lebih profesional yang disesuaikan dengan kultur serta bidang bisnis perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Memberikan informasi terkini terhadap pergerakan angka-angka dalam perusahaan atau bahkan bersifat real time. Karakteristik DSS. Beberapa karakteristik DSS yang membedakan dengan sistem informasi lainnya adalah
berfungsi untuk membantu proses pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Bekerja dengan melakukan kombinasi model-model dan teknik-teknik analisis dengan memasukkan data yang telah ada dan fungsi pencari informasi. Dibuat dengan menggunakan bentuk yang memudahkan pemakai atau user-friendly, dengan berbagai instruksi yang interaktif, sehingga tidak perlu seorang ahli komputer untuk menggunakannya. Sedapat mungkin dibuat dengan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan dan kebutuhan pemakai. Keunikannya terletak pada dimungkinkannya intuisi dan penilaian pribadi pengambilan keputusan untuk turut dijadikan dasar pengambilan keputusan. Itulah hasil dari diskusi kami.